diterbitkan suatu PP pengganti PP 46 yang kita kenal selama ini tentang penyusunan penilaian kinerja PNS. Dan sesuai aturannya, itu maksimal 2 tahun sejak diundangkan harus sudah diimplementasikan, artinya di tahun 2021. Sementara juknisnya itu belum terbit Bapak Ibu. Akhirnya gongnya di Februari, ini saya bercerita sedikit, di Februari keluarlah surat edaran Menpan nomor 3 tahun 2021 yang mengatur tentang bagaimana menyusun SKP untuk tahun 2021. Jadi khusus 2021 saja Bapak Ibu. Di tahun 2021 karena sesuai amanah harus diimplementasikan maksimal 2 tahun, maka diberilah waktu karena di awal tahun kita sama-sama sudah menyusun ya Bapak Ibu ya dengan Permenpan dengan PP 46, akhirnya diberi batas di tengah-tengah, diberi arahan atau petunjuk bagaimana menyusun itu menggunakan 2 format. Di Januari sampai Juni kita harus menyusun dengan format lama yang saat ini sampai Juni kemarin kita susun, yang sudah kita susun selama ini itu di-cut, yang kita susun di awal tahun itu dibiarkan saja kita susun sampai periode 12 bulan, tapi di Juni kita harus menghentikan penilaian tersebut. Jadi sudah harus dinilai untuk SKP dan juga perilakunya, itu kita dapat 1 angka di akhir Juni. Di Juli sampai dengan Desember itu kita harus bikin SKP dengan yang baru berdasarkan PP 30 dan juknisnya itu Permenpan tahun 2021. Jadi kita harus bikin 2 SKP. Nah pertanyaannya, artinya di tahun 2021 apakah kita punya 2 nilai? Tidak. Di Menpan diatur untuk mengintegrasikan 2 nilai SKP tersebut. Jadi nanti ada form tambahan untuk kita mengintegrasikan kedua nilai SKP tersebut, yang akhirnya di tahun 2021 kita tetap mempunyai 1 nilai SKP, yaitu integrasi dari kedua SKP tersebut. Pertanyaannya, bagaimana Bu kalau saya pindah di antara periode tersebut? Pertanyaannya balik lagi, pindahnya di rentang yang mana? Kalau perpindahannya itu di antara Januari sampai Juni, artinya Bapak Ibu harus membuat SKP baru dengan format lama. Tapi kalau terjadi mutasi atau perubahan pemangku jabatannya pindah karena baik aturan yang lama atau aturan yang baru, SKP itu disusun berdasarkan jabatan dan tempat kita ditempatkan. Artinya jika terjadi perubahan jabatan atau terjadi perpindahan tempat walaupun dengan jabatan yang sama, misalnya sama-sama analis kepegawaian seperti Pak Yudi, analis kepegawaian, tapi pada periode tertentu yang bersangkutan pindah ke bagian lain, nah itu harus bikin SKP baru juga. Nah, jadi pertanyaannya pindahnya di periode yang mana? Kalau di periode 1 pindahnya berarti bikin SKP-nya dengan format yang periode itu sekian kali sesuai dengan berapa kalinya yang bersangkutan dimutasikan. Kalau pindahnya di antara Juli sampai Desember, maka yang bersangkutan juga harus menyusun SKP dengan format yang baru seperti itu. Ya, ini sedikit ini ya Bapak Ibu. Sedikit bercerita tentang reformasinya sistem penilaian kinerja kita. Ternyata di awal itu di tahun 52 itu sudah ada penyusunan SKP. Namanya daftar pernyataan kecakapan PNS. Mungkin kita sendiri sudah tidak mengalami lagi ya Pak ya. Mungkin yang di sini juga saya juga masih mengalami yang DP3. Itu sangat familiar sekali karena 30 tahun lebih kita menyusun penilaian prestasi kerja kita dengan DP3 ini. Di tahun 79 ya diundangkan. Nah ini sangat subjektif. Kenapa? Karena dinilainya hanya perilakunya saja. Biasanya PNS itu berbaik-baik di bulan Desember ya Pak. Kenapa? Karena memang keterbatasan manusia untuk mengingat. Jadi di akhir tahun biasanya baik-baik semua ya Pak ya. Nanti SKD ketiganya pasti baik. Biasanya Pak ini diisikan, kamu naik pangkat enggak? Naik pangkat, naikkan 2. Biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi setiap tahun asumsinya harus naik seperti itu.
Padahal untuk kenaikan pangkat itu bukan harus naik, tapi cukup minimal bernilai baik. Tidak masalah dia tidak naik dari tahun sebelumnya, seperti itu. Yang penting dia masih dalam kategori baik. Nah, ini sangat subjektif sekali karena tidak dinilai kinerjanya, hanya dinilai secara perilaku saja, seperti itu. Nah, akhirnya berubah di tahun 2011 itu ada yang kita kenal dengan SKP biasanya ya, itu penilaian prestasi kerja. Jadi berfokus pada kerja. Bahasa yang digunakan bahasa aktivitas, melakukan rekonsiliasi data seperti ini Bapak Ibu ya, bahasanya bahasa kinerja, bahasa kerja maksud saya, bahasa kerja, bahasa aktivitas, menyusun bahan ajar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kadang ada itu yang sampai ke kita SKP-nya tulisannya itu setiap harinya itu karena mereka dituangkan setiap hari menunggu perintah atasan seperti itu Bapak Ibu. Besoknya juga menunggu perintah atasan karena aktivitas, secara aktivitas dia memang melakukan itu. Tapi kalau sekarang dipakai itu nggak bisa karena kinerja hasilnya tidak ada. Jadi tidak bisa lagi seperti itu kalau untuk yang SKP sekarang karena dulu memang fokusnya di kegiatan. Begitu juga yang objek. Itu semua butir yang di angka kredit biasanya sama ya bahasanya ya, karena memang di butir angka kredit atau di angka kredit itu bahasanya adalah bahasa aktivitas, melakukan sosialisasi, memperbaiki data pegawaian seperti itu semuanya bahasa kinerja, bahasa kerja, bahasa aktivitas itu lagi yang tidak dipakai di PP sekarang. Nah ini sudah sebenarnya semi objektif dan ada juga subjektifnya. Kenapa? Karena dia dinilai masih berdasarkan penilaian atasan untuk subjektifnya. Tapi dia udah objektif karena di awal tahun dia membuat rencana kerja atau kontrak kerja dengan atasannya. Nah ini tidak berlaku lama karena tidak sampai 10 tahun sudah keluar lagi undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 yang mengatur tentang penilaian kinerja PNS. Jadi berfokus pada kinerja, berfokus pada hasil atau kemanfaatan dari apa yang sudah kita rencanakan. Nah di sini harapannya objektif. Kenapa? Karena untuk penilaian perilakunya dia nanti dinilai oleh lingkungan, dinilai oleh atasan, bawahan, dan rekan kerja. Nanti dia sudah mengandung penilaian 360 derajat. Seperti itu. Kalau sekarang kepemimpinan itu yang nilai siapa Bapak Ibu? Biasanya atasan ya, tapi yang merasakan pemimpinan bawahan. Nah jadi nggak pas ya Pak ya. Nah itu yang nantinya nanti di PP 30 ini diatur untuk dinilai itu perilaku dari yang PNS yang dinilai itu dinilai oleh lingkungannya, dari berbaik-baiklah pada bawahan karena bawahan nanti akan menentukan nilai dari SKP. Jadi lebih objektif ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Ini kita lewat saja. Nah, ini Bapak Ibu, kita sekarang fokusnya ke Permen 48. Jadi memang di awal ini mungkin kami sampaikan ke Bapak Ibu karena ada perbedaan di PP yang lama itu juknisnya itu produk BKN Bapak Ibu, Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Nah, kalau yang sekarang di PP 30 ini juknisnya ini produk Menpan, yaitu Permen 48 tahun 2021. Ini terbitnya di awal April kalau saya tidak salah. Nah sementara di 1 Juli sudah harus kita gunakan dan formatnya juga cukup signifikan perbedaannya. Jadi di sini mungkin kami sampaikan, mungkin kami duduk di sini ya Pak Dudia bukan yang paling tahu ya Bapak Ibu ya, mungkin kita sini sharing saja. Kebetulan kami posisi yang membaca duluan Pak gitu. Jadi kami mohon maaf sekiranya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah lebih duluan membaca, yang tidak sepemahaman dengan apa yang kami sampaikan, mungkin kami mohon maaf dan kami terbuka sekali untuk kita diskusi Pak. Begitu itu karena memang jujur kami juga masih tahap belajar. Karena ini bukan produk BKN, jadi kami juga sebenarnya posisinya sama dengan Bapak Ibu, baru tahu dan baru membaca saat Permenpan ini terbit, yaitu di pertengahan 2021 yang saya sampaikan tadi seperti itu. Jadi mohon maaf jika di kemudian hari apa yang kami sampaikan di sekarang ini mungkin berbeda Pak, karena selalu seperti itu kondisinya. Seperti kemarin
kinerja tambahan. Nah, kemudian oleh Menpen begitu ditanya kembali kinerja utama seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang mungkin karena baru ya Pak ya, jadi ada perubahan-perubahan yang akhirnya banyak diskusi itu terjadi perubahan pemahaman lagi oleh teman-teman di pusat dan juga Menpan. Oke, di sini dia lebih ke, kalau dulu kita SKP terkait dengan nyusun aja Pak, nyusun terus ada penilaian. Kalau di Permenpan ini dia sudah sistem manajemen kinerja, mulai dari perencanaannya dia mengatur terus bagaimana nanti menyusunnya, bagaimana nanti cascadingnya, bagaimana harus ada dialog kinerja di situ, bagaimana nanti pelaksanaannya, pemantauannya di tengah jalan, apakah dari pemantauan itu nanti perlu dilakukan konseling atau bimbingan kinerja untuk pegawai yang tidak mencapai SKP-nya. Apakah perlu dilakukan perubahan SKP atau penyesuaian target? Apakah perlu dilakukan sampai dengan pemindahan pegawai tersebut? Nah, itu diatur semua di sini Bapak Ibu. Nanti akhirnya di penilaian juga ada capaiannya, apakah perlu dilakukan pemeringkatan kinerja seperti itu. Nanti ada pemeringkatan kinerja di sini Bapak Ibu ya. Dan akhirnya nanti apakah tindak lanjut dari hasil SKP ini. Tindak lanjut ini ada reward dan punishment Bapak Ibu. Di PP 30 ini cukup tegas untuk reward dan punishment-nya. Untuk reward-nya, jika 2 tahun berturut-turut mendapatkan nilai sangat baik di sini susah Bapak Ibu, maka dia langsung dapat masuk ke talent pool. Itu aplikasi nanti nasional Bapak Ibu. Jadi data-data Bapak Ibu, CV setiap PNS seluruh Indonesia itu dalam satu aplikasi. Seandainya nanti misalnya tidak harus di UIN, misalnya nanti di kota Pekanbaru misalnya, ataupun di kota Bandung membutuhkan jabatan dengan kompetensi tertentu, itu tinggal melihat di talent pool itu Pak, di kolom talent itu, lihat nanti sudah langsung bisa menjadi kandidat untuk dapat posisi strategis seperti itu dan bisa berlaku nasional tanpa harus open bidding. Itu rewardnya yang diatur di Permenpan ini. Sementara untuk sanksinya juga tegas. Jadi untuk JPT adalah eselon 1, eselon 2 Bapak Ibu ya, itu warning dinilai cukup. Kalau yang bersangkutan dapat nilai cukup, itu diberi kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Kalau dalam 6 bulan tidak bisa memperbaiki kinerjanya, maka dia harus dilakukan uji kompetensi ulang dan diberikan jabatan sesuai hasil kompetensi tersebut kalau ada jabatan itu. Kalau tidak ada, dia diturunkan Pak, diturunkan jabatannya satu tingkat seperti itu. Kalau yang lainnya JA dan JF selain JPT itu warning dinilai kurang atau sangat kurang. Sama juga diberi kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Jika 6 bulan tidak terlihat ada perbaikan kinerja, maka dilakukan uji kompetensi ulang. Kalau dia JA, maksud saya kalau sudah melakukan kompetensi ulang, dia dipindahkan ke jabatan sesuai dengan hasil kompetensi itu kalau ada. Kalau tidak ada, dia diberi tempat sementara, jabatan sementara selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun jabatan itu juga masih tidak ada, maka dia diturunkan 1. Kalau misalnya eselon 3, dia berarti eselon 4. Kalau eselon 4 berarti jadi pelaksana. Kalau pelaksana, dia diberhentikan dengan hormat. Sampai demikian tegasnya diatur di Permenpan ini, di PP 30 ini Bapak Ibu. Oke, ini saja. Nah, ini perbedaan yang cukup signifikan Bapak Ibu, mohon diperhatikan, terutama mungkin yang mau naik pangkat. Terutama di nilai ini Bapak Ibu. Nilainya rentangnya sangat berbeda. Mungkin kita fokus di poin B, nilai baik. Kalau dulu, baik itu di 76 sampai 90. Ya Bapak Ibu ya, 90 merupakan angka tertinggi untuk kita mendapatkan baik. Sementara di Permenpan baru ini, nilai baik itu 90 sampai 120. 90 justru angka terendah kita mendapatkan baik seperti itu. Jadi
kita sampaikan tadi, kalau untuk KP pastikan di nilai dan predikatnya Bapak Ibu. Karena ada khawatirnya kita nih masih ini ya Pak ya, masih dengan range yang lama ingatnya. Jadi tahun lalu itu 87. Biasanya kalau naik pangkat saya naik 2, berarti 89. Nah, 89 kalau di yang baru itu masih cukup. Dan cukup Bapak Ibu paksakan untuk naik pangkat itu otomatis TMS. Karena syarat naik pangkat itu minimal baik. Dan 89 itu masih cukup. Itu pasti TMS. Seperti itu. Jadi pastikan juga angka dan predikatnya itu sesuai dengan format nama. Karena ada PNS yang menyampaikan pada kami, Ibu kami ketinggian kalau dapat nilai 90. Kami nggak pernah dapat nilai 90. Paling tinggi 89. Nah, kita baliknya bukan ke angka. Tapi karena memang range-nya ini naik 20, mau nggak mau memang kita harus menaikkan. Yang ditanyakan ke pimpinan, ke atasan, ke pejabat yang menilainya, Bapak ingin menilai saya apa? Kalau memang Bapak kalau memang pimpinan atau atasan yang merasa yang bersangkutan layak dapat baik, maka berilah di atas 90 sampai 120. Tapi kalau memang merasa nilainya cukup ya memang di 80 sampai 89 diberikan. Tapi kalau memang jadi jangan terpatok pada angka. Karena kalau memang memberi nilai baik, mau nggak mau harus dinaikkan Bapak Ibu. Seperti itu. Karena kalau tidak malah nanti merugikan karena tidak terpenuhi syarat untuk naik pangkatnya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat sangat baik kalau yang lama 91 ke atas. Biasanya sampai 100 ya Bapak Ibu ya. Kalau yang baru itu 110 sampai 120 dan menciptakan ide baru. Jadi ada rentang di situ. Kalau baiknya 90 sampai 120. Berarti baik itu 90 sampai 109. 110 sampai 120 itu sangat baik. Tapi kalau sangat baik, dia nilainya sudah di atas 110 sampai 120, tapi dia tidak ada ide baru, maka itu jadi baik saja. Makanya di baik itu dibikin 90 sampai 120. Jadi mengakomodir untuk PNS yang dapat rentang di sangat baik, tapi dia tidak ada ide baru. Hanya ada irisan di situ. Ide baru itu apa? Ide baru itu tidak hanya ide Bapak Ibu, tapi suatu kemanfaatan yang baru yang diciptakan. Nanti ada ruang lingkupnya, apakah kemanfaatannya mulai dari unit kerjanya, bidangnya misalnya juga kecilnya, sampai bisa sampai nasional. Itu nilainya berbeda-beda. Dan juga masa berlakunya berbeda-beda. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ada transisi di 2021 kita bikin 2 SKP, Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Akhir kita integrasikan dan sebelumnya kita harus konversikan dulu nilai yang di Januari Juni karena rentangnya tadi berbeda. Jadi nanti di Excel sudah kita siapkan rumusnya, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan saja. Untuk melihat rumusnya ada di SE Menpan nomor 3 tahun 2021. Nah, ini adalah contoh SKP kita yang lama. Ini ya Bapak Ibu ya. Contoh di situ memang ditulisnya kegiatan tugas jabatan. Jadi memang kegiatannya, memang aktivitasnya, memang bahasanya bahasa kerja karena memang tulisannya kegiatan. Contohnya menyiapkan usulan persetujuan teknis kenaikan pangkat, kuantitas 500 NP. Memang ya 500. Recording in progress. Ya. Biasanya belum tentu 500, tapi dia mengira-ngira biasanya angkanya Bapak Ibu ya, bisa jadi di bawah 500, bisa jadi di atas 500, nanti biasanya kita sesuaikan. Contohnya lagi misalnya kalau di bidan itu Bapak Ibu ya, melayani ibu hamil dengan kelainan kehamilan, target 100 ibu hamil, biasa seperti itu kalau ini. Nah itu artinya kita kan jadi mendoakan semoga ada 100 ibu hamil nih dengan kelainan kehamilan yang saya perintahkan. Kalau enggak SKP saya tidak capai. Nah, seperti itu seolah-olah Bapak Ibu ya. Nah sekarang tidak seperti itu lagi. Jadi bahasanya sudah bahasa capaian. Terlayaninya ibu hamil dengan kelainan kehamilan sesuai SOP. Nah, seperti itu bahasanya. Jadi tidak melayani ibu hamil lagi, tapi ibu hamil yang terlayani sesuai SOP. Ibu hamil yang dengan kelainan kehamilan terlayani sesuai SOP. Ada bahasanya sih bahasa pencapaian, ada ekspektasinya di seperti itu. Dan jumlahnya juga nanti kita tentukan lagi indikatornya. Secara kuantitas
karena kita tidak bisa memperkirakan ibu hamilnya 100 pada periode penilaian, kita pakai persentase. Jadi persentase terlayani ibu hamil sesuai SOP 100%. Berapapun yang datang, 1K, 2K, 1000K, semua kita layani. Jadi sekarang kuantitasnya seperti itu. Kalau targetnya tidak bisa kita tentukan jumlahnya, kita pakai persentase. Tapi kalau bisa kita tentukan jumlah ibu hamil yang terlayani, kalau memang kita bisa tentukan itu pakai jumlah, kalau tidak bisa pakai persentase. Oke, ini bahasanya harus bahasa tadi ya nih Bapak Ibu ya. Ini ada contoh, selama ini kita pakai bahasa ada aktivitas, ada kategori pekerjaan. Nah sekarang kita pakai bahasa pencapaian. Contoh bahasa aktivitas itu kan menyusun materi sosialisasi itu. Terus asistensi atau pendampingan terkait aplikasi, mengembangkan aplikasi, seperti itu Bapak Ibu ya, bahasa aktivitas. Terus atau kita juga sering di sasaran di SKP kita masukkan bahasa kategori pekerjaan, misalnya BIMTEK, sosialisasi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu tidak lagi, itu secara umum, tidak terlihat ekspektasinya, tidak terlihat apa hasilnya yang dicapai. Nah bahasa yang sekarang itu yang diharapkan contohnya seperti ini, permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat. Nah seperti itu. Fasilitasi ide dan inovasi, misalnya tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis yang hilang, seperti itu Bapak Ibu contohnya. Jadi pakai bahasa-bahasa yang tidak lagi bahasa kinerja. Nah ini Bapak Ibu untuk form dulu di SKP yang lama satu form itu sama semua, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pelaksana sama semua ya Bapak Ibu ya. Sekarang dibedakan jadi tiga jenis jabatan. Jadi untuk SKP sekarang disusun berdasarkan jenis jabatan dan jenjangnya. JPT ini sering kita sebut ya Bapak Ibu ya, JPT itu jabatan pimpinan tinggi, ada utama, madya, pratama. Nah ini atau kita kenal dengan eselon 1 dan eselon 2. Nah ini menyusun SKP-nya berdasarkan perjanjian kinerja unit kerja yang dipimpinnya. JPT wajib. Jadi untuk JPT wajib menyusun berdasarkan PK, perjanjian kinerja. Ke PK plus kita bilang. Kalau PK-nya tidak cukup komprehensif, tidak cukup lengkap, nanti kita praktekkan Bapak Ibu, bisa ditambahkan dari Renstra ataupun SKT. Dan ada juga yang namanya pimpinan unit kerja mandiri. Jadi pimpinan unit kerja mandiri ini bisa jadi jabatannya non eselon atau bisa jadi jabatannya JA atau jabatan administrasi, itu mungkin eselon 4 atau eselon 3, tapi dia merupakan pimpinan unit kerja mandiri. Ciri-ciri yang dikatakan pimpinan unit kerja mandiri itu 3M Bapak Ibu. Man, money, method. Jadi dia mengelola kepegawaian sendiri, dia mengelola keuangan sendiri, DIPA sendiri, seperti itu. Nah itu dikatakan pimpinan unit kerja mandiri. Walaupun dia eselon 3 atau eselon 4, maka dia menyusun menggunakan format JPT. Selanjutnya ada format untuk JA, jabatan administrasi, atau kita kenalnya jabatan struktural, orang biasa bilang. Eselon 3, eselon 4, JFU atau fungsional umum. Nah itu JA. Nah JA ini itu dia menyusun SKP berdasarkan SKP atasan langsungnya. Jadi kalau misalnya dia kabit, eselon 3, dia menyusun dengan berdasarkan SKP eselon 2-nya. Kalau misalnya dia kasih atau eselon 4, dia menyusun SKP berdasarkan eselon 3-nya. Kalau dia fungsional umum, dia menyusun SKP berdasarkan SKP kasihnya atau eselon 4-nya. Lalu ada JF. JF sudah kita tahu adalah jabatan fungsional, biasanya disebut JMT, Proyek Pangkat Jaringan Angkat Kredit. Nah ini menyusun sumbernya bisa dua, dari SKP atasan langsungnya dan juga dari organisasi atau unit kerja. Jadi bisa dapat dari lintas bidangnya. Jadi kalau JA tadi harus satu garis. Kalau JFU memang harus dari kasihnya, tidak bisa dia dapatkan dari yang lain. Kalau dia dapatkan dari yang lain, dia harus masukkan ke kinerja tambahan. Kalau JF itu lebih banyak sumber, karena secara garisnya dia langsung di bawah pimpinan tertinggi. Jadi dia bisa dapatkan dari atasan langsungnya secara struktur atau juga bisa dari lintas bidang. Seperti saya analis kepegawaian, saya di bidang PDSK,
saya dapat kerjaan juga dari bidang mutasi. Seperti itu diperbolehkan kalau untuk GF. Gitu. Oke, next. Nah, ini urutannya Bapak Ibu ya. Jadi memang disusunnya itu harus, yang baru ini bedanya disusunnya harus berjenjang Bapak Ibu. Tidak bisa yang di bawah dulu. Dulu kita bikin SKP biasa pelaksana duluan ya Pak ya, udah selesai SKP-nya seperti itu. Atau SKP-nya berdasarkan SKP yang lama, cuma targetnya kita rubah. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang nggak bisa. Sekarang kita harus benar-benar mendukung organisasi. Jadi memang harus turunan dulu, nanti ada Renstra kan 5 tahun. Setiap 5 tahun biasanya dibuat perjanjian tahunan, namanya perjanjian kinerja. Itu 1 tahun. Nah, berdasarkan perjanjian kinerja itulah, artinya organisasi sekarang berjanji, berkomitmen untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di perjanjian kinerja. Seperti itu. Nah, harus makanya sehingga pimpinan itu harus menyusun berdasarkan PK. PK plus yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita lihat PK-nya, karena PK itu banyak macamnya sekali Bapak Ibu. Ada yang kompleks sekali, ada yang sangat general sekali. Cuma satu sasaran, satu indikator. Ada yang seperti itu. Jadi nanti kita lihat PK-nya apakah sudah cukup komprehensif, apakah bisa hanya dari PK saja sumbernya. Kalau tidak cukup lengkap bisa kita ambil dari Renstra ataupun RKT. Nah, PK inilah yang menjadi sumber atau dasar SKP JPT. Nah, nanti kalau sudah selesai SKP JPT-nya, baru JA-nya dan JF-nya bisa nyusun Bapak Ibu. Jadi tidak bisa SKP itu dari bawah dulu tuh tidak bisa sekarang. Plak, harus berjenjang. Jadi kalau kita analogikan dulu, misalnya nih, ada suatu organisasi targetnya adalah membangun rumah kecil sederhana untuk keluarga kecil bahagia, seperti itu misalnya Bapak Ibu ya. Nah, dulu setiap mandor itu tidak pernah duduk bersama, tahu sih, cuma akhirnya masing-masing seperti itu. Kita dulu seperti itu. Bukan berarti kerjanya bagus, gak bagus, tidak. Cuma tidak mendukung organisasi, itu seperti itu Bapak Ibu. Dulu setiap pegawai SKP-nya nilainya sangat baik semua. Tapi lakip nilainya kok tidak sangat memuaskan ya. Seharusnya kan kalau sangat baik, organisasi juga nilainya sangat baik. Nah, itu yang ingin dirubah oleh Permenpan ini. Jadi dulu rumah kecil bahagia, tapi mandornya masing-masing. Yang bagian interior misalnya, dia lagi dapat ilmu bagaimana mendesain ala ini misalnya, ala kerajaan. Akhirnya rumahnya wallpapernya ala kerajaan misalnya, seperti itu. Begitupun furniture misalnya, baru dapat ilmu baru tentang bagaimana mengukur jati pakai jati furniturnya. Pertamanan juga gitu, dapat ilmu baru untuk membudidayakan tanaman yang hanya tumbuh di Timur Tengah, kurma misalnya, bisa tumbuh subur di Indonesia misalnya. Akhirnya dia menanam di tamannya itu kurma. Nah, cara ditarik kita mendukung ya, dia depannya ada kurma gitu, terus furniturnya berjati nggak pas seperti itu. Nah, itu yang dulu kita lakukan. Bukan berarti tidak bagus, kinerjanya bagus, cuma saja tidak mendukung organisasi. Kalau sekarang harapannya, karena memang diwajibkan ini adalah dialog kinerja, atasan dengan bawahan duduk bersama, disampaikan apa tujuan organisasi, kedudukan mandornya. Ini rumah kecil bahagia tipe sekian, tipe minimalis. Nah, untuk yang furniture, tolong bikin furniture yang kecil saja, karena rumahnya kecil, bikin yang minimalis, terus yang empuk gitu, agar kalau anak-anak, karena rumah kecil ya, rumah minimalis keluarga baru, pasti ada anak-anak kecil, sehingga kalau nanti tertabrak itu tidak menimbulkan trauma. Nah, untuk taman juga, taman yang ramah anak, warna-warni, terus ada bunga. Nah, seperti itu. Akhirnya kalau kita tarik ke atas, mereka mendukung semuanya. Pasti ada yang mendukung organisasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga next. Kita lihat saja. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Jadi ada kinerja organisasi yang nantinya akan menjadi kinerja individu melalui kegiatan yang namanya dialog kinerja. Jadi memang harus duduk bersama Bapak Ibu. Nanti di SKP untuk menentukan rencana kerja, untuk menentukan indikatornya, untuk menentukan targetnya, itu atas kesepakatan yang bersangkutan dengan atasannya. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri rencana kerja kita, tidak bisa menentukan sendiri target kita, karena nanti bisa
kecil-kecilkan targetnya, atau bisa menjadi targetnya terlalu tinggi, akhirnya nanti tidak tercapai. Jadi memang di sini dialog kinerja itu harus untuk yang di format baru ini. Duduk atasan dengan bawahan nanti menghasilkan suatu hasil yang namanya matrik peran hasil. Jadi setelah jadi SKP JPT tadi, nanti duduk dialog kinerja, nanti akan ada matrik peran hasil Bapak Ibu. Matrik peran hasil itu nanti didaftarkan semua rencana kerja atasannya, di bawah didaftarkan pegawai yang berada di pimpinannya, itu baru ditentukan. Rencana kerja 1 ini siapa nih yang ngambil peran? Oh, si A. Yang rencana kerja 2 si A dan si B. Di rencana kinerja 3 si C, seperti itu. Jadi dengan matrik itu nanti akan terlihat rencana kinerja atasan mana yang belum dibagi habis. Akan kelihatan di matrik. Dan kelihatan juga dari pegawai yang ada di bidang itu, pegawai mana yang belum dapat peran. Terlihat di matrik itu Bapak Ibu. Jadi matrik itu mutlak, harus dibuat. Seperti itu. Oke, ini tadi rinciannya. Atasan nanti dulu dialog kinerja, nanti dihasilkan nanti yang namanya matrik peran hasil. Nah, matrik peran hasil itulah yang menjadi dasar untuk SKP, JA, dan JF. Kalau tadi GPT dasarnya adalah SKP SKP TPK, kalau yang JAJF dasarnya adalah SKP atasan langsung berdasarkan dialog kinerja. Nah, kalau turunan untuk membagi habis itu ya Bapak Ibu ya, cascading istilahnya, dari JPT ke bawahan, dari pimpinan ke bawahannya, nama prosesnya adalah cascading. Nah, cascading ini ada 2 metode, yaitu direct dan non-direct. Direct ini adalah kegiatan yang bisa dibagi langsung Bapak Ibu. Dibaginya bisa berdasarkan aspek atau tahapan, dibaginya bisa berdasarkan wilayah, atau dibagi berdasarkan beban kerja kuantitatif. Contoh, misalnya kita di sini ada naikkan pangkat misalnya, seperti itu. Kita membagi wilayah, ada menyelesaikan 1000 usulan misalnya. Nah, itu dibagi. Yang kalau berdasarkan aspek misalnya, yang ini menyelesaikan untuk kenaikan pangkat reguler, yang ini naik pangkat pilihan, seperti itu. Itu berdasarkan pembagian berdasarkan aspek. Kalau pembagian wilayah jelas, misalnya ada 1000, yang ini menyelesaikan Riau, di Sumbar, di Kepri, nah, seperti itu. Nah, kalau beban kuantitatif juga jelas, bagi 25%, 25%, 25%, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Dan ciri-ciri direct ini hasilnya adalah merupakan akumulasi dari bawahannya. Contoh yang kita gampangnya ya Bapak Ibu ya. Contohnya ini kecil kali Bapak Ibu ya, yang terlihat ya. Saya bacakan saja yang sebelah kiri Bapak Ibu, itu adalah contoh dari direct cascading. Misal, Kepala Dinas Kebersihan itu targetnya adalah indeks kebersihan kota A. Secara direct dia membagi kepada 2 tim di bawahnya, masing-masing ini membagi dia berdasarkan wilayah ya. Kepala dinasnya ini membagi kedua timnya, yaitu tim 1 dan tim 2. Tim 1 itu bertanggung jawab untuk memperoleh indeks kebersihan kecamatan 1 dan 2. Tim 2 untuk memperoleh indeks kebersihan kecamatan 3 dan 4. Jadi dia membagi wilayah. Seperti itu, karena kecamatan A ini, kota A ini terdiri dari 4 kecamatan misalnya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya dia direct itu, kalau misalnya tim 1 tercapai 100%, tim 2 tercapai 100%, maka atasannya otomatis juga tercapai 100%, karena dia merupakan akumulasi dari bawahannya. Tim 1 tercapai 100%, tim 2 tidak tercapai, hanya 50%, maka atasannya hanya 75%, karena dia akumulasi. Jadi, nilai atasannya 75% tadi tidak terdampak dengan yang tim 1, dia tetap 100%. Apapun capaian dia 100%, dia tetap tidak terdampak walaupun atasannya 75%. Begitupun tim 2, walaupun atasannya 75%, dia 50%, maka dia juga tidak terdampak dengan hasil atasannya. Dia tetap adalah 50% sesuai dengan capaiannya. Itu yang tipe-tipe contoh yang direct cascading. Kalau yang non direct cascading,
sama-sama karena memang ada pekerjaan yang bisa dilakukan dengan dua metode ini Bapak Ibu. Ada yang hanya salah satu saja. Kalau non-direct cascading, misal indeks kebersihan kota A, maka dia membagi ke tim 1 dan tim 2. Nah, tim 1 dan tim 2 ini lebih ke strateginya. Bisa layanan atau produk, bagaimana cara mencapai indeks kebersihan kota A. Misal tim 1 untuk mencapai indeks kebersihan kota A, dia menyediakan alat kebersihan. Dia menyediakan petugas kebersihan dan dia juga meningkatkan kapasitas petugas kebersihan. Nah, tim 2 dia melakukan strateginya dengan layanan pengangkutan, terus dia menyediakan perda dan juga mensosialisasikannya. Mungkin dia juga benchmarking misalnya seperti itu. Jadi lebih ke strateginya. Tercapainya tim 1 dan tim 2 100% itu tidak serta-merta membuat indeks kebersihan kota A tercapai. Itu ciri-ciri yang non direct. Jadi walaupun tidak disosialisasikan perdanya, itu indeks kebersihan kota A bisa jadi tercapai seperti itu. Jadi bukan hasil akumulasi kinerja bawahan ya, kebalikannya tadi. Nah, kalau misalnya tim 1 tercapai 100%, tim 2 tercapai 100%, mereka hanya nilainya bobotnya maksimal 80%, Pak. 20%-nya lagi nanti itu dia akan dapat jika indeks kebersihan kota A tercapai. Jadi dia terdampak oleh nilai atasannya. Istilahnya tanggung renteng. Kalau nilai atasannya nanti tercapai sangat baik, maka dijamin bawahannya juga nanti akan tertarik naik. Kalau dia rendah atasannya, maka bawahan juga akan tertarik turun. Jadi dia terdampak. Sehingga nanti di penyusunan JAJF itu ditentukan metodenya. Apakah direct, apakah non direct. Untuk apa? Untuk penilaian akhir. Dia terpengaruh nanti. Oke, ini contoh lainnya. Nah, ini yang kita sampaikan tadi tentang ide baru. Jadi ide baru itu Bapak Ibu tidak sekedar ide, tapi kemanfaatan yang baru. Misalnya ada Excel aja misalnya gitu, atau SOP yang dibikin di bidang itu sehingga mempercepat proses kerja. Nah, itu bisa dikatakan ide baru. Tapi dia ada batasnya. Jadi dia harus diajukan dulu itu maksimal di bulan November. Artinya untuk SKP yang 2021 kita bisa pastikan seluruh pegawai tidak ada yang nilai sangat baik. Karena November sudah lewat Bapak Ibu ya. Jadi dia batas pengajuan ide barunya itu adalah November 2021. Diajukan dulu, dinilai apakah dia memang bisa dikatakan ide baru atau tidak, baru bisa ditetapkan. Dan ini yang baru masuk nanti ke nilai SKP-nya. Kalau rentangnya 110 sampai 120 dan ada ide baru, dia bisa sangat baik. Tapi kalau nilainya masih 90, walaupun dia ada ide baru, dia tidak akan menjadi sangat baik. Dia hanya dan dengan nilai tadi di rentang itu dan ada nilai baiknya. Balikannya juga kalau 110 sampai 120 tapi tidak ada ide barunya, dia hanya masih juga jadi baik saja. Seperti itu. Nah, lingkupnya ini kemanfaatannya bisa lingkup di tim kerja, unit kerja, instansi, sampai dengan nasional. Nanti nilainya juga berbeda. Kalau nilainya lingkupnya tim kerja itu poinnya 2, masa berlaku 1 tahun. Sampai dengan nanti kalau lingkupnya nasional itu poinnya 5, berlakunya 2 tahun. Jadi bisa dimunculkan di tahun berikutnya. Nanti kalau misalnya untuk ide baru juga bisa dilakukan individu atau tim. Yang pasti kalau tim diajukan di awal dengan nama timnya dan tidak boleh berubah nanti di akhir penilaian. Diajukan 3, tiba-tiba di SKP muncul 4, jadi ini tadi ada nambah, nggak bisa Bapak Ibu, harus diajukan kembali seperti itu. Nanti juga harus ditetapkan oleh sesuai dengan lingkup manfaatannya. Kalau memang lingkup manfaatannya sampai nasional, maka dia harus ditetapkan ide baru itu oleh presiden atau menteri atau pimpinan dan pejabat setingkat terkait dengan ide baru dengan lingkup nasional. Jadi dia tidak dinilai ide baru ini 100% capaiannya tidak Bapak Ibu. Jadi dia cukup dengan pertanyaan saja. Ada 3 pertanyaan. Apakah ide baru ini pernah diterapkan? Kalau pernah, artinya dia tidak masuk ke ide baru. Tapi kalau belum, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ide baru ini dimungkinkan untuk secara anggaran atau tidak ada anggaran? Masih memungkinkan nggak? Kalau dengan tidak ada anggaran, ide baru tidak bisa dimanfaatkan, maka
dia tidak bisa dikatakan sebagai ide baru karena tidak akan berjalan nantinya. Tapi kalau misalnya tanpa anggaran pun dia tetap bisa dipakai, nah itu akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga baru ditanya, apakah memberi manfaat? Kalau iya nanti sertakan evidence-nya. Maka jika ketiga pertanyaan ini dapat nilai sesuai dengan ini yang diminta, maka ini dapat dikatakan sebagai ide baru dan bisa menambah nilai untuk SHP. Nah, kita masuk ke agak teknis Bapak Ibu ya. Jadi untuk perencanaan SKP secara garis besarnya itu hanya dua, penyusunan rencana dan penetapan. Jadi beda, kalau dulu kita bikin SKP udah langsung itu penetapan. Sekarang bikin penyusunan rencananya dulu, baru bisa ditetapkan. Kenapa? Karena dari rencana itu bisa jadi berubah gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kan dirubah oleh siapa? Setelah direview. Jadi dua kegiatan ini di tengah-tengah sebelum dia ditetapkan ada kegiatan yang namanya review rencana SKP. Direview oleh yang namanya pengelola kinerja Bapak Ibu. Siapa pengelola kinerja ini? Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ternyata dari 3 rencana besar ini itu dibedakan Bapak Ibu. Nah, tergantung dari jenis jabatannya. Ada JPT, ada JA, ada JF. Nah, kalau yang JPT, dia dari nyusun rencana, dia dari menyusun rencana kerja, nah itu langsung direview dan nanti ditetapkan. Yang direview adalah nanti sumbernya, sumber SKP-nya apakah dari perjanjian kinerja Renstra dan RKT, ataukah merupakan inisiatif strategis. Ditetapkan SKP inilah yang menjadi dasar untuk rencana SKP JA dan JF melalui kegiatan yang namanya matrik peran hasil. Jadi matrik peran hasil ini ada di JA dan JF, tidak ada di JPT. Dari matrik peran hasil nanti itulah disusun rencana SKP untuk JA dan JF. Gitu. Nah, bedanya apa nih satu di JF? Nah, satu di JF ini perbedaannya untuk JF nanti harus menambahkan satu form lagi, yaitu keterkaitan angka kredit dengan butir SKP. Kenapa? Karena butir SKP-nya bahasanya bukan bahasa aktivitas, tapi bahasa pencapaian. Sehingga harus dikaitkan dengan butir angka kreditnya. Apakah ada butir angka kreditnya? Kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada, dia menjadi kinerja tambahan. Jadi yang di sekarang ini yang untuk JA dan JF yang menjadi kinerja utama, dia ada dua kinerja Bapak Ibu, kinerja utama dan kinerja tambahan. Untuk kinerja utama ini adalah yang hasil cascading dari matrik turunan, itu yang kinerja tambahan untuk JA. Kalau untuk JF dua, turunan cascading dan yang kaitannya dengan angka kredit. Kalau tidak ada kaitan angka kredit, maka dia menjadi kinerja tambahan. Dan sebanyak-banyaknya kinerja tambahan, dia cuma 10. Karena contohnya Bapak Ibu, contoh ada seorang apoteker, dia pindah misalnya ke Kota Pekanbaru gitu. Nah, untuk sementara dia ditempatkan di BKPSDM misalnya. Nah, secara cascading dia dapat peran. Kamu melakukan ini, kamu melakukan biptek, kamu melakukan ini, dapat peran. Tapi begitu dia kaitkan dengan angka kreditnya sebagai seorang apoteker, nggak akan dapat. Nggak akan ada kaitannya. Mensosialisasikan, melakukan biptek, itu tidak ada kaitannya dengan apoteker. Maka itu akan turun semua menjadi kinerja tambahan. Dia dapat cascading 10-nya jadi kinerja tambahan. Dan sebanyak-banyaknya kinerja tambahan, poinnya cuma 10. Karena sesuai dengan PP 30 pasal 21, jika seorang JF di mana tempat dia ditempatkan tidak dapat memperoleh angka kredit, maka dia harus dimutasikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi pembinaannya di PP 30 ini seperti itu. Jadi seorang harus ditempatkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan jabatannya. Tandai dengan kalau JPT dengan JF dia bisa memperoleh angka kredit di tempat dia ditempatkan tersebut. Nah, setelah di review nanti kalau di JAJF ini metode cascadingnya tadi, apakah direct atau non direct, karena nanti terkait dengan bobotnya dan untuk penilaian akhir. Setelah tidak ada perbaikan dari pengelola kinerja, kalau ada perbaikan balik lagi Bapak Ibu ya ke rencana, terus di review lagi. Jika tidak ada perbaikan yang ditandai dengan tanda tangan pengelola kinerja pada form review, itu baru bisa ditetapkan menjadi SKP, JA, dan JF.
Nah, dari tadi kita ngomong, mereview ini adalah pengelola kinerja. Siapakah pengelola kinerja? Pengelola kinerja, kalau sesuai Permenpan, itu adalah suatu jabatan fungsional, Bapak Ibu, yang nantinya akan ditetapkan oleh Menteri. Tapi sekarang belum ditetapkan oleh Menteri. Seperti itu. Kalau belum ditetapkan oleh Menteri, maka sepanjang belum ditetapkan, maka harus dibentuk tim pengelola kinerja yang terdiri dari minimal 3 unsur, yaitu unsur kepegawaian, unsur perencanaan, dan unsur audit kinerja. Nah, kalau tim pengelola kinerja ini belum ada, maka yang menjadi tanggung jawabnya ada oleh atasan langsungnya. Seperti itu. Berapa jumlah pengelola kinerja di per instansi? Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Seperti kita di BKN, awalnya pengelola kinerja cuma di BKN pusat, Pak. Cuma kewalahan juga, kita hampir 2.000 ya, Pak Dudi ya, pegawainya. Akhirnya didelegasikan, setiap kanrek punya tim pengelola kinerja yang mengelola kinerja atau SKP pegawai di unit tersebut. Jadi dia agak berat nih Pak, pengelola kinerja. Dia mengawal nih dari menyusun apakah sudah cascading, apakah sudah selaras, apakah indikatornya sudah benar. Nah, ini pekerjaan pengelola kinerja. Oke. Selanjutnya kita lihat ini nanti matriknya Bapak Ibu. Matrik ini nanti seperti ini formatnya. Di sini nanti JPT, kalau misalnya Pak Rektor ya, Pak Rektor dari sini itu didaftarkan semua yang di bawah Pak Rektor. Karo misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang langsung di bawah Pak Rektor didaftarkan di sini, dan di sini adalah rencana kerja Pak Rektor. Nanti dilihat dari sekian rencana kerja Pak Rektor, apakah semuanya sudah dapat peran, apakah semuanya sudah dibagi habis. Nah, kelihatan dari matrik ini Bapak Ibu. Jadi akan terlihat mana pegawai yang belum ada perannya seperti itu. Karena sekecil-kecilnya tiap pegawai itu harus memiliki kontribusi untuk organisasi. Nanti diturunkan lagi, baru nanti turunkan satu-satu untuk matriknya. Pak Karo, ini kepala biro administrasi. Nah, di bawahnya ada siapa saja, misalnya seperti itu pegawainya. Kalau JF memang berada di bawah Pak Karonya, bisa langsung dituliskan di sini. Kalau masih ada eselonnya, bisa dituliskan di sini yang langsung. Kalau ada JF yang memang berada langsung di bawah kepala biro, bisa didaftarkan di sini juga. Di kanan baru rencana kerja dari kepala biro. Jadi sama angkanya, tuliskan didaftarkan ke kanan untuk rencana kerja dan didaftarkan ke bawah untuk pegawai yang berada di bawah jabatan tersebut untuk ditentukan peran-perannya sesuai dengan fungsinya. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, ini format untuk SKP JPT, JM. Oke, nah kita masuk ke format Bapak Ibu. Ini format untuk SKP JPT. Jadi ada dua model Bapak Ibu, model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Model pengembangan itu baru kita wajib pakai di tahun 2023. Jadi sekarang kita masih fokus di model dasar. Seperti itu. Formnya sangat sederhana, sama dengan form PK, perjanjian kinerja. Kalau perjanjian kinerja biasanya headernya itu sasaran strategis, sasaran kerja atau sasaran strategis, terus indikator kinerja utama dan target. Ini ya Bapak Ibu ya, hanya 3 kolom. Nah, ini juga sama. Kenapa? Karena memang untuk form JPT itu tinggal copy paste aja Bapak Ibu. Copy aja yang ada di PK bulat-bulat. Yang sasaran strategisnya masuk ke rencana kerja, yang IQ-nya masuk ke IP-nya, terus yang targetnya juga di target. Itu untuk yang JPT. JPT cukup simpel SKP-nya. Nanti baru kita lihat apakah dari SKP JPT ini sudah cukup lengkap apa belum. Nanti cukup lengkap itu apakah sudah dari SKP ini semuanya sudah kebagian peran. Karena ada PK yang sangat sederhana Pak. PK yang hanya teknis saja biasanya. Jadi yang dapat cantolan atau yang dapat perannya cuma unit teknis saja. Yang unit admin, unit sekretaris atau intinya tata usahanya biasanya dapat. Nah, itu bisa kita tambahkan dari Renstra atau RKT.
tapi formatnya tetap seperti ini, sehingga kita katakan SKP JPT ini PK plus. Jadi bisa dari PK saja kalau PK-nya sudah cukup lengkap, atau plus-plusnya bisa kita ambil dari Renstra atau RKT. Simple, untuk JPT cukup simple, itu. Nah, ini yang untuk model pengembangannya. Kalau model pengembangannya hampir sama, cuma dia sudah membagi ke 4 perspektif berdasarkan ini lebih hampir mirip balance scorecard ya Bapak Ibu ya. Jadi dari rencana kerja itu dibagi mana yang perspektif penerima layanan atau stakeholder, mana yang proses bisnis, mana yang penguatan internal atau anggaran. Cuma ini bedanya untuk yang model pengembangan. Tapi kita masih fokus saja dulu di model dasar Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk JPT, khusus JPT harus membuat manual indikator kinerja. Biasanya kalau kita di Kanrek sudah ya Bapak Ibu ya, sudah include. Jadi saat bikin PK, manual indikatornya sudah ada. Jadi kalau di perjanjian kinerja biasa ada 5 manual indikator, 5 indikator, maka 5 juga manual indikatornya. Manual indikatornya seperti kamus Bapak Ibu. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mendapatkannya, ini dijelaskan rinci di manual indikator seperti itu. Misalnya di sini di PK ini di PK ada indikatornya adalah persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya itu dijelaskan di manual indikator biasanya seperti itu. Ini hanya khusus JPT saja. Nah, selanjutnya nanti di review. Di review ini sama seperti form perencana tadi, cuma ada di kanannya ini ada pilihan tambah review pengelola kinerja yang menandatangani nanti di bawah. Kalau yang sebelumnya ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat penilai kinerjanya atau atasan langsungnya. Kalau yang pengelola kinerja nanti ditandatangani oleh pengelola kinerja. Nanti dia melihat apakah ini cuma ini coret yang tidak perlu. Kalau di formnya ini memilih salah satu Bapak Ibu untuk menentukan kewenangan. Apakah sumbernya dari yang saya sampaikan tadi ada 2 pilihan. Pertama, apakah sumbernya dari PK, RK, RKT atau Renstra, ataukah sumbernya dari rencana aksi atau inisiatif strategis seperti itu. Nah, selanjutnya form JAJF seperti ini. Nah, form JA ini, JA jabatan JA atau JF sama Bapak Ibu formnya. Bedanya cuma di headernya. Kalau di JA itu rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Kalau JF rencana kinerja atasan langsung, jaring organisasi, jaring unit kerja seperti yang saya sampaikan tadi. Dia bisa dapat sumber dari mana saja. Bedanya cuma ini, menurunkan ini Bapak Ibu. Ada kalau dulu mungkin kita bikin SKP juga cascading berdasarkan SKP atasan juga gitu. Tapi tidak dituangkan ke dalam format. Kalau sekarang kita cascading dan itu kita tuangkan. Rencana kinerja kita itu berdasarkan kinerja atasan yang mana? Seperti itu. Misalnya belajar mengajar berdasarkan kinerja atasannya mana? Oh, atasannya misalnya terwujudnya lulusan terbaik misalnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi sebagai jabatan ini tugas saya untuk mencapai indeks lulusan terbaik sekian persen itu, maka kerja saya ini sesuai dengan tusi seperti itu Bapak Ibu. Nanti baru juga ada indikator. Nah, saja kalau JA dan JF indikatornya itu dibagi lagi berdasarkan beberapa aspek. Kalau tadi JPT kan cuma rencana kerja, indikator, target gitu Bapak Ibu, tidak ada aspeknya. Kalau untuk JAJF itu ada indikatornya, ada aspeknya maksud saya, ada aspeknya. Apakah indikatornya itu merupakan aspek kuantitas, kualitas, waktu atau biaya? Kalau kuantitas Bapak Ibu pasti sudah tahu terkait dengan jumlah gitu ya, jumlahnya. Kalau untuk kualitas itu terkait dengan mutunya, waktu juga dengan pencapaiannya, dan biaya itu ini hanya untuk pegawai yang mengelola anggaran. Jadi ada muncul aspek ini. Kalau tidak cukup 3 saja. Dan yang wajib di Permenpan hanya aspek kuantitas saja. Misal tadi terlayaninya ibu hamil sesuai SOP. Indikatornya adalah kalau secara kuantitas bisa jumlah depannya, bisa persentase, tergantung apakah angkanya bisa kita tentukan.
Kalau kayak tadi pasien tidak bisa kita tentukan, kita pakai persentase. Jadi secara aspek kuantitas, indikatornya dikatakan rencana kerja kita ini berhasil, rencana kinerja kita yang terlayaninya ibu hamil sesuai SOP ini berhasil. Secara kuantitas bisa kita tulis persentase terlayaninya ibu hamil sesuai SOP 100%. Seperti itu. Apakah kuantitas ini tercapai, rencana kerja kita bisa dikatakan bagus? Belum tentu. Sehingga Menpan juga menyarankan tidak hanya cukup kuantitas saja, walaupun di Permenpannya yang diwajibkan hanya kuantitas saja, tapi mereka menyarankan untuk menambahkan minimal satu lagi aspek, apakah kualitas ataukah waktu. Jadi bisa kuantitas waktu atau kuantitas kualitas. Contohnya, apakah tercapainya 100%? Semua yang datang sudah dilayani, apakah bisa dikatakan rencana kinerjanya bagus? Belum tentu. Kita tambahkan lagi secara kualitas. Misalnya, persentase komplain ibu hamil yang dilayani. Misalnya seperti itu. Nah, untuk menentukan target, ini yang saya sampaikan tadi. Melalui dialog kinerja, duduk bersama. Jadi atasannya bilang, tambahkan satu kualitas lagi. Jadi ini Bapak Ibu ya, aspek yang wajib itu adalah kuantitas. Kualitas dan waktu ditambahkan jika dua hal. Pertama, atasannya yang minta. Misalnya atasannya, saya nggak mau cukup kuantitas saja, kok kayaknya belum tergambar ya rencana kinerjanya. Terlayaninya bagus nggak? Saya mau ditambahkan satu aspek lagi, kualitas. Nah itu berdasarkan dialog kinerja. Kalau satu lagi misalnya memang kegiatan rencana kinerja itu memang mengharuskan kualitas dan waktu. Contohnya penyelesaian KTP misalnya seperti itu Bapak Ibu. Itu kan memang harus ada di aspek waktu juga terpenuhinya. Misalnya 14 hari kerja, 7 hari kerja. Nah sehingga rencana itu memang harus dimunculkan aspek waktu. Jadi kalau atasan tidak minta dan juga rencana kinerja itu tidak haruskan memunculkan itu cara karakteristiknya, itu cukup kuantitas saja bisa. Seperti itu Bapak. Jadi kualitas tadi terlayani ibu hamil misalnya secara kualitas bisa persentase komplain. Jadi berdasarkan dialog kinerja atasannya bilang saya akan toleransi untuk komplain ini 5% misalnya seperti itu. Nah, itu yang target yang berdasarkan dialog kinerja. Jadi kalau memang sudah kuantitas, kualitas, misalnya pengen ditambah waktu lagi, misalnya waktu terlayaninya ibu hamil setelah mendapatkan nomor antrian itu maksimal 10 menit misalnya. Jadi kalau dilayaninya ibu hamil setelah dia mendapat nomor antrian di bawah 10 menit bisa dikatakan rencana kerjanya secara aspek waktu berhasil. Tapi kalau di atas 10 menit maka secara aspek waktu rencana kinerjanya itu tidak tercapai, walaupun secara kuantitas dia tercapai melayani 100% misalnya. Tapi secara waktu dia tidak tercapai karena dia melayaninya tidak tepat waktu. Bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau dia 100% terlayani tetapi ternyata 50% dari yang dilayani itu komplain semuanya, tidak ramah misalnya seperti itu, lambat misalnya seperti itu, sehingga aspek-aspek ini perlu ditetapkan untuk menjamin rencana kerja yang sudah disepakati itu memang benar-benar berkualitas. Oke, nah bedanya nih dia ada di review sama lagi formnya, bedanya nanti dia hanya mereview apakah rencana kinerja tadi itu berdasarkan cascading atau cascadingnya direct atau non direct seperti itu. Nah untuk JF sama formnya Bapak Ibu, bedanya cuma di sini saya sampaikan tadi, headernya saja. Jadi dia yang kalau JA tadi hanya berdasarkan turunan dari atasan langsung, kalau JF adalah turunannya bisa dari atasan langsung, bisa dari unit kerja, dan bisa dari organisasi atau pimpinan tertingginya memberikan tugas, itu bisa. Ini hampir sama semuanya. Nah ini form keterkaitan angka kredit. Jadi setiap apa yang direncanakan yang bersangkutan yang dengan jabatan fungsional itu harus dikaitkan angka kreditnya secara substansi Bapak Ibu, tidak secara bahasa. Misalnya kayak saya analis kepegawaian, saya melakukan monitoring IPASN di wilayah kerja. Nah itu tidak ada secara bahasa di butir kegiatan analis kinerja kepegawaian, cuma secara substansi saya ada. Saya melakukan apa untuk monitoring itu? Saya tarik datanya, saya rekap, saya laporkan ke pimpinan,
saya share ke WA group, saya lakukan koordinasi seperti itu. Nah, itu ada di butirnya. Misalnya menginventarisir data, terus melakukan laporan tahunan, itu ada. Jadi secara substansinya kita ambil Bapak Ibu. Minimal satu kaitannya, karena kalau tidak ada kaitannya seperti kita sampaikan tadi, itu akan pindah ke kinerja tambahan. Karena seorang GM itu harus melakukan rencana kerja itu sesuai dengan tusinya. Jadi kalau dia lakukan kegiatan nggak ada kaitannya, artinya tidak sesuai dengan tusinya. Seperti itu. Oke. Nah ini mungkin sedikit Bapak Ibu ya. Kalau dulu orang kenalnya SKP coret gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang pindah gitu, itu dirasionalisasikan. Secara ini esensinya sih sama Bapak Ibu, cuma formatnya yang berbeda. Kalau sekarang ini seperti ini. Jadi ada rencana kerja semula dan menjadi gitu. Kalau dulu kan misalnya kita ada 5 kegiatan, targetnya ada ABCDE, terus ternyata kita pindah. Terus yang 5 ini yang kalau cuma tercapai 4, yang satunya kita coret Bapak Ibu ya. Coret. Targetnya juga begitu. Kita coret 10, kita jadikan 6 seperti itu. Atau nanti di Juni kita juga melakukan seperti itu. Kalau sekarang dia tidak dicoret, tapi yang di atas itu tetap 5 tadi dengan target yang di awal, terus kita rubah menjadi berapa? Misalnya menjadi 3 yang dilaksanakan. Nah, di atas ini ada perubahan SKP diajukan dalam hal yang perlu dilakukan, ada 3 pilihan dan boleh dipilih lebih dari 1. Apakah dia merupakan pengurangan atau penambahan rencana kerja? Apakah penyesuaian indikator kinerja? Apakah penyesuaian target? Nah, ini bisa disesuaikan Bapak Ibu. Kenapa di sini ada penambahan rencana kerja? Karena di SKP sekarang ini memungkinkan untuk dilakukan perubahan SKP, Pak. Beda sama yang dulu. Jadi misalnya kayak tahun lalu kita ada COVID, refocusing di mana-mana, Pak. Beberapa kegiatan itu tidak dilaksanakan. Nah, itu kita bisa melakukan secara massal perubahan SKP. Bisa. Tiba-tiba kita dapat penugasan, ada kegiatan direktif dari penugasan atasan langsung untuk melakukan kegiatan itu dan kita tuangkan di dalam SKP kita, maka kita rubah SKP kita tambahkan rencana kerja. Jadi bisa. Kalau di sekarang tuh sangat memungkinkan menambah kinerja utama maupun kinerja tambahan di tengah tahun berjalan. Oke, kita masuk ke, ada yang ditanyakan sampai sini Bapak Ibu sebelum kita masuk ke simulasinya? Mungkin kami kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih narasumber. Bapak Ibu para peserta sosialisasi, mungkin kalau ada pertanyaan atau minta penjelasan terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tina, dipersilakan untuk hidungkan tangan, menyampaikan pertanyaan atau masukan, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Biro. Terima kasih Pak Moderator. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu narasumber. Pertama, kalau JPT tadi itu langsung sesuai dengan perjanjian kinerja dengan di atasnya di Jakarta. Di semua kantor itu memang pimpinan utamanya JPT. Beda di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi pimpinan utamanya rektor. Sementara JPT, di sini JPT ada 2, saya dengan Kepala Biro AAKK. Atasannya itu adalah rektor, tidak langsung ke menteri. Jadi tentu ada perbedaan. Makanya di sini tidak ada perjanjian kinerja antara JPT dengan menteri. Yang ada itu adalah perjanjian kinerja antara rektor dengan pihak Jakarta. Jadi apakah JPT juga harus punya perjanjian kinerja atau cukupkah mengambil perjanjian kinerja Pak Rektor saja yang terkait dengan Biro AUPK itu apa, lalu terkait dengan Biro AAKK itu ada, karena itu juga akan terbagi habis kepada dua biro itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan sudah
7 bulan ini Bu, kepala biro kami satu itu kosong. Orangnya mutasi ke daerah lain. Sementara PLT-nya itu saya, kepala biro AUPK. Ini kita nilai orangnya tak ada ini. Kalau tak kita bikin nilai nanti, tidak bisa bawahan dia. Di bawah dia ada 3 bagian pula dan sekian banyak pegawai. Di bawah saya itu ada 4 bagian. Kalau saya ini tentu ada kepala biro AUPK-nya dan di bawah nanti ada. Sementara kepala biro AKK-nya ini masih kosong, belum diisi. PLT-nya saya juga. Dan PLT biasa tak dinilai. Ini bagaimana pula membuatnya nanti ini supaya bisa nyambung bulan kabak-kabak dan bagian nanti kabak tak bisa ikut. Karena dia harus mengikut kepala biro dia. Kemudian yang terakhir mohon dijelaskan ulang manual indikator tadi itu Bu. Ada indikator utama, ada juga manual indikator yang disinggung tadi itu. Atau antara IKU dengan IKI tadi itu saya kurang begitu dapat menangkap tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak para biro AUPK Pak Bupati Bu. Ini mohon langsung saja Bu, biar langsung jelas, langsung saja dijawab. Silakan kepada Ibu narasumber. Ya baik Pak Kepala Biro. Pertanyaan pertamanya, di sini JPT-nya tidak semua ada PK ya Pak? Izin saya bertanya, hanya di UIN atau memang secara garis besar, secara hampir semua universitas memang tidak ada PK Pak? Mohon maaf kami mungkin tidak begitu memahami. Ya, secara prinsip semua universitas itu kan atasan langsungnya rektor. Ya, Di UNRI pun atasan utamanya itu rektor, pimpinannya itu. Tapi ini kan di bawahnya itu baru ada kepala biro eselon 2 itu. Sementara rektor ini kan non eselon. ya non eselon Pak. Jadi semua sama. Semua perguruan Semua tinggi sama itu ya. bentuknya sama. Artinya kepala biro juga tidak punya PK ya Pak? Punya PK. Semua universitas Pak ya? Oke Pak, saya coba menjawab. Ini mungkin nanti Pak Dudi akan menambahkan. Kalau untuk untuk JPT itu memang seluruh JPT itu dan pimpinan unit kerja mandiri harus membuat dengan POM JPT. Itu memang ketentuannya. Nah, pertanyaannya di sini juga dibuat untuk yang JPT dan pimpinan unit kerja mandiri itu sumbernya adalah dari PK. Pertanyaannya bagaimana jika JPT tersebut tidak ada PK? Kenapa saya tanyakan tadi? Karena memang ada yang secara prinsip memang ada PK, cuma tidak dibuat atau belum buat seperti itu ada Pak. Gitu. Jadi sehingga saya tanyakan itu. Apakah memang seluruh universitas memang tidak ada PK? Nah, itu juga yang akan membedakan nanti ya Pak ya. Kalau memang tidak ada PK, itu Bapak bisa pakai PK mungkin rektor, cuma yang di sini kan kinerja ya Pak ya, kinerja outcome-nya. Jadi outcome-nya saja yang disesuaikan dengan level kepala biro, tidak sama tentu saja dengan mungkin di targetnya beda Pak, atau di indikatornya berbeda seperti itu. Karena bisa jadi rencana kinerja sama tapi indikator keberhasilannya untuk rektor tentu saja berbeda indikator keberhasilannya di kepala biro seperti itu Pak. Jadi disesuaikan saja, bisa diambil dari disesuaikan dengan tusinya mungkin Pak, bisa disesuaikan dengan tusinya. Yang penting tetap POM-nya adalah POM JPT, tidak bisa Bapak ambil dengan SKP rektor yang turun di intervensi, itu artinya POM-nya POM JA, sementara JPT seluruh JPT harus pakai POM JPT seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika ada jabatan yang kosong seperti itu ya Pak, PLT. Ini untuk penilaiannya atau penyusunannya Pak? Saya jawab dulu aja mungkin Pak ya. Kalau untuk penyusunannya, kalau untuk yang kosong itu tetap harus dibuat Pak, karena nanti kalau tidak dibuat tidak bisa dikaskedingkan ke bawahannya.
Kalau untuk yang membuat ya silahkan diserahkan ke yang mungkin bisa di bawahnya lagi gitu ya Pak ya, atau siapapun yang bisa didelegasikan untuk membuat. Tapi secara prinsip tetap harus membuat SKP Pak, karena nanti itu yang menjadi dasar JA dan JF untuk menyusun SKP-nya, karena harus berdasarkan SK atasan langsungnya, SKP atasan langsungnya. Gitu. Kalau untuk penilaian, jadi nanti kalau yang PLT artinya ya, kalau PLT ini kalau struktural dia memang harus membuat Pak. Bapak PLT-nya banyak sekali Pak. Karena memang untuk GPT, untuk PLT yang struktural ini memang harus membuat Bapak Ibu. Jadi misalnya itu dimasukkan ke dalam kinerja utama, direktif masuknya, penugasan atasan langsung Pak. Jadi itu masuk kinerja utama Pak, bukan kinerja tambahan. Karena seorang PLT itu dia memang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan amanahnya sebagai PLT. Seperti itu. Jadi kalau contohnya kita timulan misalnya jabatannya definitifnya Kabid A misalnya. Terus PLT-nya Kabid B, maka timulan harus membuat 2 SKP. Satu SKP definitifnya sebagai Kabid A, isi di indikator utama di kinerja utamanya adalah hasil dari matrik sesuai dengan tusi sebagai Kabid A. Terus ditambah lagi Pak, direktif, karena kalau kinerja utama kan bisa dari PK, Penstra, RKT, dan direktif. Direktif itu penugasan atasan langsung. Jadi di Kabid A-nya nanti sebagai Kabid A dia masukkan rencana kerjanya, terus selesaikannya apa-apa gitu. Di bawahnya dia masukkan direktif sebagai PLT Kabid B. Indikatornya adalah misalnya persentase terus selesainya kegiatan sebagai Kabid B. 100% misalnya seperti itu. Itu untuk yang dia SKP dia sebagai jabatan definitifnya Kabid A. Kalau untuk SKP PLT Kabid B-nya, maka dia harus bikin rencana kinerja utamanya adalah seluruh rencana kinerja yang sesuai dengan pembagian tusi sebagai Kabid B-nya. Jadi Bapak tetap, kalau dalam posisi Bapak ini PLT, Bapak tetap harus membuat SKP, karena itu nanti yang harus diturunkan ke JA dan JF di bawah. Kalau untuk penilaian, untuk SKP itu boleh menilai, karena SKP ini yang dilihat jabatannya Bapak Ibu, bukan pangkat dan bukan orangnya. Yang dilihat adalah jabatannya. Jadi seorang PLT atau PLH itu boleh menandatangani penetapan maupun penilaian SKP. Dan intinya lagi, penting lagi di SKP ini adalah pendelegasian wewenang Pak. Jadi kalau memang ada pendelegasian wewenang untuk seseorang itu menandatangani, itu bisa. Gitu. Kalau untuk indikator yang di JPT atau JAJF Pak? Kalau untuk JPT itu diambil dari PK Pak. Kalau ada PK dia tinggal copy paste apa yang ada di PK. Karena PK itu kan unsurnya rencana kerja, rencana strategis atau sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target. Nah itu sama, tinggal diturunkan saja. Gitu. Tapi kalau kayak Bapak sampaikan tadi PK-nya tidak ada, berarti ini indikatornya adalah apa yang ingin Bapak capai sebenarnya di sini. Misalnya taruh tugas utamanya Bapak, mohon maaf. Misalnya melaksanakan itu termasuk ininya ya Pak ya, secara administrasinya bisa di sini misalnya terselenggaranya administrasi itu ya Pak ya. Nah, terselenggaranya ini, nah di sini bisa persentase atau ada pengukurannya pakai indeks atau tidak Pak? Persentase berarti persentase bisa langsung aja Pak, persentase di sini tadi terselenggaranya, mohon maaf ya Pak, terselenggaranya tata kelola administrasi
misalnya persentase tata kelola administrasi yang terselesaikan atau indeks tata kelolanya, bisa seperti itu Pak. Tergantung nanti targetnya. Kalau indeks berarti memang ada instrumen untuk penilaian. Kalau indeks biasa Pak ya, ada instrumen ukurnya. Tapi kalau persentase, nah nanti setiap indikator Bapak ini Bapak jelaskan di manual indikator tata kelola manajemen, tata kelola administrasi itu apa, bagaimana cara mengukurnya, indikator apa, aspek-aspek apa saja yang perlu diukur, seperti itu. Misalnya tata kelola itu ada aspek-aspek apa saja Pak gitu. Nah itu yang perlu dijelaskan di manual indikator sehingga nanti di akhir kita sudah sama-sama satu pemahaman nih Pak. Target ini 80% misalnya dari yang ada di hasil akhir sesuai dengan manual indikator, perhitungannya oh ya ternyata memang seperti itu cara menghitungnya adalah persentase dari, kalau misalnya anggaran misalnya juga Pak ya, terselenggaranya manajemen internal misalnya, indikatornya itu adalah penyerapan anggaran misalnya, persentase penyerapan anggaran. Nah itu dijelaskan juga di manual indikator. Cara mencarinya adalah misalnya pagu dibandingkan dengan realisasi misalnya seperti itu. Nah itu penjelasan pengukuran sumber data dapatnya dari mana itu dijelaskan di manual indikator Pak. Jadi baru targetnya juga biasanya ada ya Pak ya, walaupun mungkin bentuknya bukan perjanjian kinerja biasanya di Ekstran 2. Bagusnya seperti itu Pak. Iya, ya betul Pak, saya setuju Pak. Ya, Selama ini memang tidak dibikin, tapi sekarang mungkin bagusnya dibikin itu. ya Ada betul. PK antara pimpinan unit tertinggi itu dengan rektor. Setuju Pak. Sebaiknya mungkin ke depannya, terutama kalau memang bisa untuk 2022, mungkin 2021 terlalu telat ya Pak ya kalau kita membuatnya mungkin ya. Karena sekarang juga sudah Januari, mungkin untuk yang 2022 nggak apa-apa Pak kalau memang sempat dibuat disusun PK-nya, jadi lebih memudahkan Pak, gampang gitu kita menyusun. Pak Budi ada mau ditambahkan? Tadi karena di sini kan atasan langsungnya itu rektor ya Pak, jabatan fungsional mungkin jabatan fungsional utama ya Pak kalau secara hierarki ya paling tinggi ya Pak. Mungkin kalau rektor itu mungkin Bapak rektor ini kan dia koordinasinya sama menteri Pak, nah perjanjian PK-nya. Kalau dari berdasarkan SKP kan harus organisasinya, organisasi ini berarti kan seharusnya Bapak pun di seorang JPT kan ada tim PK juga nih Pak, berkaitan sama organisasinya nih berarti harus buat harusnya Pak, karena kan ini kan kalau di surat edaran kan jabatan tinggi yang diambil dari PK-nya kinerjanya Pak, tapi kan Bapak seharusnya dari kepala biro ini buat kita juga betul secara yang tadi Budina bilang Pak, harus punya PK juga seharusnya Pak, tapi kalau sementara ini tidak ada berarti mungkin Bapak buka ambil dari PK Bapak rektor aja yang belum ada, kalau sekarang belum ada, tapi kedepannya alangkah bagusnya Bapak juga setiap kepala biro ada PK-nya Pak gitu, untuk itu ya, untuk pelancaran SKP-nya. Right. Kedua, menu indikator. Kalau menu indikator Pak itu penjelasan tentang ini tadi penjelasan deskripsinya dari PK Pak. Contoh di sini untuk PK Win Sustario yang pertama kan kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel ya Pak. Nah di sini kan jadi manual indikatornya itu cuma menjelaskan aja Pak, dan menjelaskan tentang yang pertama jadi dia bersasaran Pak, sasaran menjelaskannya. Kalau manual indikator menjelaskan sasaran sesuai dengan PK, tapi dia bersasaran Pak. Di sini kan Win Sustra ada dua kalau yang saya lihat di PK-nya tuh ya. Yang pertama kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel. Kedua tentang
JPT Pak. Nah untuk manual indikator ini kan fungsinya untuk menjelaskan aja Pak, menjelaskan sasaran tiap sasaran di sasaran kerja JPT. Di sini kan ada beberapa penjelasannya, contoh tentang layanan prima, nanti Bapak jelaskan di situ apa itu deskripsi kinerja layanan primanya. Nah, di sini ada indikatornya apa tentang layanan primanya, nanti ada pengukuran. Ini sebenarnya fungsinya untuk penilaian manajemen kinerja. Kan manajemen kinerja PNS kan terdiri dari perencanaan, makanya perencanaan. Nanti kan ada pemantauan, pengukuran, dan pembinaan. Ini fungsinya tentang manual indikator ini Pak, begitu Pak. Terima kasih, izin nambahkan juga Pak, kalau untuk rektor ya Pak ya, rektor atau dekan kan tetap mengajar Pak ya, berarti tetap membuat 2 SKP untuk jabatan JF-nya sebagai dosennya, dan juga SKP untuk rektor dan dekannya. Sama halnya juga dengan jabatan yang lain. Oke, Pak, saya kembalikan. Kepada Bu narasumber. Selanjutnya kepada Ibu Salsa, dipersilakan Bu Salsa. Ini dari analis keuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami diskusikan dengan Ibu terkait saat ini kita ini sudah yang di fakultas sudah berubah yang eselon 4-nya menjadi subkoordinator. Yang ingin saya tanyakan, yang mana pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan, JF kah atau JA? Yang kedua, di fakultas itu kabaknya itu belum JF. Jadi turunan dari mana JF-nya kita ambil? Langsung dari biro kah tadi, atau JF yang kita buat sendiri sesuai dengan JF yang sudah dilantik atas kita yang melekat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Salsa, ini langsung saja ke Bu Dina, Bu, silakan. Oke, baik. Ibu, maaf, Bu, siapa tadi, Bu? Salsa. Ya Bu, untuk pertanyaannya di fakultas eselon 4 sudah jadi sukor ya Bu, sama Sanrek. Itu kinerja utamanya yang diambil yang mana, A atau JF gitu ya. Kalau JA maksudnya di sini eselon 4-nya ya Bu ya, atau sukornya maksud Ibu? JA-nya, iya. JA-nya dari mana Bu? Ya, mungkin saya luruskan, sukor bukan JA ya Bu. Sukor itu hanya tugas tambahan, pengganti nama mungkin ya Bu ya tepatnya. Saya juga tetap jabatan kita yang disetarakan ini JF Bu, yang definitifnya adalah JF. Jadi saya jabatannya adalah analis kepegawaian muda yang ditugas tambahkan sebagai subkoordinator untuk kelompok substansi fasilitasi kinerja. Jadi yang kita bikin adalah SKPJF. SKPJF yang merupakan cascading, hasil cascading dari kalau Ibu berarti kabak ya? Kasubag Pak. Nah, dari Kasubag. Siapa strukturalnya? Kabak ya, dari kabak. Begitupun saya. Kami analis kepegawaian muda yang saya saja misalnya Bu ya. Saya itu ngambil SKP-nya turunan dari Kabit. Dari Kabit diturunkan, nanti baru saya bikin form keterkaitan angka kredit, rencana kerja saya yang tadi hasil turunan kemarin itu dengan angka kredit tugas butir sebagai analis kepegawaian muda. Seperti itu. Jadi
koordinator itu bukan JA. Seperti itu. Itu adalah penamaan aja kali Pak ya, penamaan untuk peralihan ini Bu. Untuk peralihan jadi yang eselon 3 bisa namanya koordinator, ini subkoordinator seperti itu. Dan tetap membuat sesuai dengan bahasanya juga bukan bahasa butir ya Bu. Kalau saya kemarin sempat buat yang periode Januari Juni karena kita disetarakannya di akhir 2020. Jadi yang di Januari Juni memang bahasa saya bahasa dupak itu, bahasa analis pegawaian sesuai dengan butir Permenpan di Permentan 7 ya. Itu sama tuh bahasanya, mensosialisasikan, membuat bahan dan segala macam, bahasanya bahasa kerja sesuai dengan butir, sama persis sesuai dengan butir angka kredit. Nah itu tuh bahasa itu sekarang kita pindahkannya di form keterkaitan angka kredit Bapak Ibu. Gitu. Jadi bisa jadi satu rencana kerja itu lebih dari satu butir angka kreditnya. Ini saya sampaikan tadi substansinya apa. Misalnya saya dapat tugas di kabit saya yang saya intervensi adalah terlaksananya atau pembinaan kinerja. Seperti itu, pembinaan kinerja. Nah, yang sesuai NSPK. Nah, di saya adalah terlaksananya bimbingan teknis penyusunan SKP berdasarkan regulasi. Misalnya di saya untuk rencana kinerja saya. Nah, yang saya bikin itu saya kaitkan dengan angka kredit. Buat form keterkaitan angka kredit karena saya JF. Nah, terlaksananya bimbingan teknis penyusunan SKP itu kaitannya dengan apa saja? Di butir Permenpan itu ada mensosialisasikan penyusunan kinerja, itu ada. Membuat bahan penyusunan kinerja itu ada. Membuat bahan penyusunan penilaian kinerja itu ada. Terus membuat laporan kegiatan BIMTEK penyusunan kinerja itu ada. Nah, itu bisa saya ambil untuk di keterkaitan. Pertanyaannya mungkin nanya, apakah butir itu tuh merupakan dupak? Tidak. Jadi form perbedaannya Bu ya, yang cukup signifikan. Kalau dulu SKP yang lama itu ada form angka kreditnya. Angka kredit kalau untuk yang struktural dikosongin aja. Nah kalau JA ada kelihatan Ibu ya, sehingga di akhir penilaian itu kelihatan angka kredit yang kita capai sampai dengan periode penilaian. Seperti itu ya. Nah di form yang baru tidak ada Bapak Ibu. Form yang baru tidak ada. Jadi keterkaitan angka kredit itu, terkaitan angka kredit itu cuma melihat keterkaitannya aja Bapak Ibu, untuk melihat apakah dia ditempatkannya di kinerja utama atau di kinerja tambahan. Itu tidak ada pengalinya atau tidak ada, dia cuma kinerjanya apa, butir yang terkaitnya apa, outputnya apa, angka kreditnya berapa per butir tersebut. Misalnya saya tadi, terlaksananya bimbingan teknis penyusunan SKP berdasarkan regulasi terbaru. Butir keterkaitannya saya bikin mensosialisasikan penyusunan penilaian kinerja, membuat bahan penyusunan penilaian kinerja, membuat laporan kayak gitu ya. Terus yang membuat laporan itu outputnya saya lihat di Permen 47 terkait dengan analis pegawaian itu satuannya laporan. Angka kreditnya per laporan itu 0,05, itu saja yang kita taruhkan di form ini Bu. Jadi untuk form butir keterkaitan yang terkait output dan angka kredit itu kita copy paste dari bahasa yang ada di Permenpan untuk angka kredit jabatan itu. Tidak ada pengalinya. Sementara di akhir laporan untuk CA itu ada diminta total angka kredit yang diperoleh, ada. Jadi simpulannya kita hitung manual, nanti itu jadi berbeda, bisa jadi berbeda dengan dupak yang kita usulkan, sangat memungkinkan karena dimasukkan di SKP ini sesuatu yang berhubungan dengan organisasi. Jadi kalau misalnya kayak kita membuat karya ilmiah misalnya gitu, itu kita nggak mendukung organisasi kan, gitu. Untuk individu itu nggak dimasukkan juga nggak apa-apa di SKP seperti itu, karena dia tidak ada hubungannya dengan organisasi, itu didupak saja nanti. Gitu. Yang di SKP ini untuk yang kinerja utama maupun kinerja tambahan semuanya mendukung organisasi. Hanya saja kalau yang di bawah dia tidak ada angka kreditnya seperti itu. Gitu. Ya, Bu Dina, kalau saya tangkap tadi berarti kalau untuk saya periode 2020 ini belum kita implementasikan, artinya belum kita masukkan uraian pekerjaan CF ke dalam KPI. itu Bu, maaf Bu, gimana Bu?
kan dilantiknya di November ya, JF November 2020. 2021 ya. Jadi 2020 maaf 2020 2020 Berarti sudah setahun ini dengan fungsionalnya Bu ya. satu ini baru kita fungsionalnya seperti itu. Oh, fungsionalnya sudah setahun lebih. Ya sekarang Lama ini berarti ya. Indonesia kemarin. Kemudian yang ingin saya itu sebenarnya turunan dari mana yang JF kita ini, yang kabak itu kan belum JF fungsional. Dari kabak Bu. Kabaknya belum fungsional, tetap kita ambil. Kabaknya belum fungsional. Tidak, Kabak memang struktural kan Bu? iya struktural. Memang dari kabak Bu. Berarti kita tetap ambil dari dia. Iya. Yang kami rasakan ya, untuk JF APK APBN pekerjaan tambahan itu lebih banyak daripada JF itu sendiri. Ini sedikit terkejut. Iya. Kalau mungkin asumsi Ibu kalau misalnya muda itu ngambilnya turunan dari Madya gitu ya Bu ya. Pertama dari muda gitu ya Bu ya. Iya, tapi dia tidak begitu Bu. Ini kalau bedanya SKP dulu sama SKP sekarang. SKP sekarang itu benar-benar organisasi Bu. Jadi memang harus cascadingnya secara tujuan organisasi. Dilihat dari PK ke SKP JPT, SKP JPT baru di cascading dibagi tuh untuk yang administratornya. Nah, administrator baru membagi ke JF atau JA di bawahnya. Jadi siapa strukturalnya Bu di situ? Kabak. Dari kabak ngambilnya Bu. Iya, bukan dari JF. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Bu. Pak Dodi ada yang mau ditambahkan? Mungkin begini Bu, Bu baru dilantik dalam jabatan fungsional ya Bu ya. Nah, berarti ini secara kinerja Bu, yang metode sekarang kan metodenya cascading, artinya dia berjenjang dari atas ke bawah, dari JPT ke administrasi, jabatan administrasi, nanti jabatan administrasi ke fungsional. Karena itu JPT fungsional umum, mungkin dalam muda ya Bu ya, muda nanti atasan ibu tuh nanti eselon 3 Bu, jabatan masih bisa kabak, bisa kabin ya, mungkin perlu di sini kabak. Berarti nanti sasaran kinerjanya itu yang diintervensi itu dari kabin gitu. Nanti untuk terkaitan dengan SKP-nya dengan angka kreditnya itu nanti lain lagi Bu. Ini kan SKP sekarang kan dia kinerja Bu, pencapaiannya itu harus top down dari atas ke bawah gitu Bu ya. Jadi kalau ibu melaksanakan tugas sekarang tuh harus sesuai dengan kerjaannya atasan ibu, kabinnya. Atasan ibu kabin harus sesuai juga dengan kerjaannya JPT-nya. Jadi gitu. Jadi hasil ibu yang ibu kerjakan harus sesuai selaras dua dengan hasil yang dikerjakan oleh kabaknya. Gitu. Kabaknya bekerja hasilnya capainya harus selaras juga dengan JPT-nya begitu Bu. Jadi harus selaras Bu, top down dari atas ke bawah. Berbeda dengan SKP yang dulu, istilahnya kalau dulu tuh masih di JPT, kabin, fungsional gitu. Kalau sekarang harus selaras, jadi nanti mendukung kinerja organisasi. Kalau ibu baik, otomatis ke atasnya pun bakal baik ke organisasinya begitu. Jadi ada keterkaitan kalau sekarang Permen 8 ini. Sedikit itu yang tadi saya sampaikan di fakultas itu terkait untuk APK APBN. Pekerjaan tambahan itu justru lebih banyak daripada JF-nya, karena itu tadi kan turunan dari kabak. Ini barangkali juga harus jadi PR buat kita bersama seperti apa, karena kalau enggak JF ini enggak mendukung nanti sesuai dengan JF-nya pekerjaannya. Kemudian yang kedua ingin saya tanyakan sebentar, di bawah saya itu ada jabatan fungsional di bawah saya itu ada
tadi terkaitan dengan ibu lebih banyak di secara pekerjaan di tugas tambahnya Bu ya. Kalau seandainya tugas tambahan itu ada kontribusinya terhadap pekerjaan ibu ini, tugas tambah ibu ada kontribusinya terhadap organisasi, maka sasaran ibu, kinerja ibu itu nanti dituangkannya di kerja utama. Kalau seandainya butir kegiatan ibu sekarang ini tidak ada sama sekali kontribusinya sama sasaran kerja organisasi dan atas langsung, berarti nanti ibu tuangkannya di tugas tambahan. Paham Bu? Nah, ya, kalau seandainya tugas ibu sekarang ini ada kontribusinya besar baik itu terhadap atas langsung apalagi ke organisasi, maka nanti tugas sasaran kerja ibu itu sekarang ditempatkan di kerja utama. Tapi seandainya tidak ada kontribusinya, tidak ada sama sekali pengaruhnya terhadap atasan langsung dan organisasi, maka ibu nanti tugas ibu, sasaran kerja ibu dituangkan di tugas tambahan. Terus yang kedua, ibu punya anak tadi jabatan fungsional juga ya Bu ya. Nah, untuk jabatan fungsional itu tidak berhak bertanggung jawab kepada ibu, tetapi sama-sama posisinya sama dengan ibu. Ibu nanti anak umpamanya JFT muda, bertanggung jawab atasan ibu itu kabit. Nah nanti tapi yang di bawah ibu sama-sama JFT, misalnya yang baru disetarakan lagi, dia nggak ke ibu tapi tetap juga ke kabit, tergantung jabatan fungsional kawan ibu. Kalau kawan ibu dia masih terampil, berarti dia bertanggung jawab SKP-nya yang pejabat penilainya ke eselon 4-nya. Kalau seandainya eselon 4 tidak ada, berarti ke kabitnya. Ibu juga nanti kan pejabat penilainya bukan lagi pejabat fungsional, tetapi kabitnya begitu. Jadi tidak ada istilahnya yang tadi di bawah ibu ke ibu, tidak, tapi tetap sama-sama ke pejabat administrasinya, yaitu ke kabitnya. Ya Ibu, sedikit saya tambahkan tadi habis cerita dengan Bapak. Kalau Ibu jabatannya itu ini ya Bu ya, sedikit kali angka kredit gitu ya Bu ya. Di situ ya Bu ya, karena memang untuk JF di situ butirnya itu yang terkait itu malah sedikit ya gitu ya Bu ya. Nah kalau memang seperti itu kira-kira ada nggak butir yang nggak ada memang bisa nyantol lagi gitu ya Bu ya? Kalau untuk SKP kalau dupaknya rencananya seperti apa Bu? Karena kan kalau penyetaraan setahu saya kan sudah ini ya Bu ya, sudah dianalisa untuk tugas itu jabatannya seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau untuk SKP sebenarnya untuk angka kreditnya itu tidak masalah, tidak terlalu dipikirkan Bu, yang penting ada kaitannya itu saja. Kalau karena untuk mencapai angka kredit itu bukan di SKP, tidak diterakan di sana, jadi bisa di dupak seperti itu. Terus kalau misalnya tadi yang disampaikan betul yang dikatakan Pak Dudi tadi, jadi itu nanti yang di bawah ibu dulunya itu setara Bu jatuhnya, karena penyetaraan birokrasi ini kan sudah hanya yang melihat atasan itu kan struktural ya Bu, secara struktural. Jadi mungkin ibu tepatnya ke koordinator ini ketua tim kita Bu, bukan lagi jabatan struktural yang membawahi beberapa jabatan seperti itu. Jadi ketua tim. Jadi ketua tim ini kalau seperti saya sampaikan tadi, untuk di bawah dia di bawah ibu ataupun ibu itu bisa mengambil pekerjaan dari atasan langsungnya, kabaknya, atau bisa juga lintas Bu. Kalau misalnya ada di unit setara kabak yang ibu bisa intervensi butir kegiatannya untuk menambah angka kredit, itu silahkan. Atau juga ada penugasan langsung misalnya dari eselon 2-nya, itu bisa. Kalau untuk JF Bu. Kalau saya juga di bidang PDSK itu secara cascading kegiatan itu banyak Bu. Tapi kalau secara angka kredit miskin. Nah, sehingga kemarin hasil dari dialog kinerja itu saya dapat analis kepegawaian di bidang saya itu saya dapat kegiatan dari bidang lain untuk mendukung angka kredit saya. Tapi di ininya di SKP-nya itu tetap harus kita lampirkan, dan di matrik kabit itu juga harus memasukkan nama kita seperti itu kalau di matriknya seperti itu. Jadi kalau memang JF ini lebih banyak sumbernya Bu, kalau memang tidak ada langsung di bawah kabaknya bisa Ibu ambil di lintas bidang atau lintas bagian.
Kalau memang tidak ada juga, ya kembali kita, kalau memang sangat susah atau tidak ada gitu Bu ya, itu yang memang disampaikan di PP 30 pasal 21 tadi, jika seorang JF tidak dapat memenuhi angka kreditnya di unit tersebut, maka dia harus dimutasikan. Mungkin tidak pas di situ, atau mungkin kadang ini ada yang salah penempatan juga atau salah jabatan juga, bisa jadi seperti itu. Terima kasih, Dina. Terima kasih Ibu narasumber. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya atau minta penjelasan, dipersilakan ini dari Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Setelah Pak Nasir nanti ada Bu Tarifah. Silakan Pak Nasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir, Kabak Umum Universitas Riau. Materi ini memang bagi kami baru dan sangat menantang. Memang baru Bapak. Menantangnya seperti ini, ada beberapa hal informasi sebagaimana tadi, contohnya dosen di samping sebagai pejabat menerima tugas tambahan, membuat kontrak atau perjanjian kinerja, juga membuat SKP tersendiri sebagai dosen. Itu kalau tidak salah ya Bu. Ini sesuatu yang baru buat IST tenaga pendidik. Yeah, that's right. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa JPT itu bukan hanya seorang rektor, tapi juga kepala biro, dekan, bisa jadi juga itu kepala UPT, karena UPT juga memiliki fungsi 3M, man, method, dan money, memegang Diba atau kalau di kita POK. Ini samping rektor, kepala biro, masuk bisa jadi ini yang belum jelas, ini wakil rektor, karena wakil rektor tidak memegang 3 fungsi itu. Apakah juga perlu perjanjian kinerja? Kalau rektor sebetulnya di kita itu ada 2 perjanjian kinerja, satu perjanjian kinerja dengan Kementerian Agama, dengan Menteri Agama, satu kontrak kinerja dengan Kementerian Keuangan, tepatnya PKBLU. Memang sebetulnya pas itu apa yang disampaikan itu up down dari perjanjian kinerja bahwa ya bagi habis pada semua keluarga besar Winsus Karya. Memang yang menjadi persoalan bagi kami ini membagi habis ini, apalagi yang terukur Pak. Yang terukur ini memang sangat berat. Tadi saya membuka file aplikasi SKP 2021, tetap saja sama 2022 ini juga yang Juli sampai Desember kan sama prinsipnya. Itu dari mulai rencana SKP, manual indikator kinerja, review, ajuan SKP, SKP jadi, rencana aksi, dan seterusnya. Waduh, ini memang mumet bagi kami yang bukan analis pegawaian, dan bisa jadi analis pegawaian sendiri mumet juga dengan hal ini. Betul ya? Nah, betul ini. Nampaknya kami perlu tambahan sosialisasi kembali nih dari BKN. Tadi sudah ditanyakan itu terkait dengan subkor yang menjabat, walaupun sebetulnya fungsinya itu adalah seorang JF, jabatan fungsional. Bagi kami yang JA, jabatan administrasi, yaitu Kabak, saya melihat memang agak lebih lempeng gitu, lebih ringan, karena saya atasannya kepala biro. Jadi kepala biro yang dari uraian pekerjaan atau KPK
kepala biro atau perjanjian kinerja kepala biro dengan rektor itu yang nanti akan saya ambil berkaitan dengan kerjaan saya yang menangani bagian tata usaha, rumah tangga dan BMN. Itulah yang jelas. Tapi kalau yang JF di samping SKP atasan langsung juga acuannya adalah organisasi atau unit kerja. Kalau Salsa tadi menanyakan bahwa apakah memang SKP atasan kabak jadi acuan, jawabannya iya. Yang kedua, apakah kontrak kinerja atau perjanjian kinerja organisasi menjadi acuan atau tidak? Ini yang jadi persoalan. Karena apa? Bu Salsa sebagai sebagai JF berada di fakultas, bukan di bawah rektorat. Kalau di bawah rektorat mungkin di bagian keuangan itu lebih lempeng. Karena salah satu bagian berkenaan dengan keuangan ada di bawah biro AUPK. Kalau memang diizinkan mengambil, nah ini bahasa kasarnya ini, mengambil dari turunan di bawah biro AUPK akan lempeng bagi Bu Salsa. Tapi kalau tidak memang agak berat juga. Jadi untuk proses angka kreditnya. Kemudian yang lebih apa lagi ini kaitan dengan tenaga pendidik dosen. Kalau dulu kita dalam penilaian angka kredit dosen itu mengacu kepada Permen 4 RB tahun 2013 nomor 100